Saudara-saudari yang terkasih, selamat pagi berkah dalam. Sudah kita memberi senyum hari ini, Rabu 27 April 2022. Salam sukacita. Kita awali permenungan kita hari ini dengan tanda kemenangan Kristus. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Permenungan kita diambil dari Injil Yohanes bab 3 ayat 16 sampai 21. Saudaraku terkasih, beberapa hari ini kita mendengar bacaan tentang percakapan Yesus dengan Nikodemus, seorang Yahudi yang mau mendengarkan pengajaran Yesus. Hari ini kita mendengarkan lanjutan percakapan itu. Dan bagi saya inilah inti dari semua percakapan Yesus dengan Nikodemus. Dalam percakapan hari ini Yesus berkata, begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa. Yesus mengajak Nikodemus pada suatu hal yang paling mendasar dalam kehidupan beriman, yakni kasih dan pengorbanan Allah pada dunia. Tujuan adalah supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Yesus membuka hati Nikodemus yang adalah seorang Yahudi akan kasih Allah. Mengapa? Karena hukum Yahudi bukan bicara soal kasih dan pengorbanan yang tulus, tapi bicara soal bagaimana menjalani hukum dengan baik dan benar. Sedangkan menjalani hukum dengan benar tidak selamanya didasari oleh kasih dan pengorbanan. Bagi mereka hanya soal benar atau salah, sehingga tidak mengherankan mereka menjalani hukum dengan begitu kaku. Inilah sebenarnya poin penting yang mau dikatakan Yesus pada Nikodemus. Menariknya, Nikodemus mau membuka hatinya pada pengajaran Yesus. Maka sebenarnya Yesus ingin mengatakan pada Nikodemus, kalau engkau mau mengikuti aku, harus menjalani, mengasihi, mau berkorban dengan tulus. Yang meninggalkan kebiasaan Yahudinya dan belajar dari Yesus. Bahwa pada saat kita melakukan sesuatu, lakukanlah dengan kasih dan didasari oleh semangat ketulusan. Yesus tidak hanya menasihati Nikodemus dengan kata-kata indah, tapi Yesus menghidupi kasih itu dengan mengalami sengsara, disalibkan, wafat, setelah dibangkitkan. Itu semua karena Yesus mengasihi umat manusia. Ia mengorbankan diri demi keselamatan manusia. Saudaraku terkasih, pesan ini tidak hanya bagi Nikodemus, tapi pada kita semua. Kita diajak menghidupi pola hidup Yesus ini dalam kehidupan kita. Bagaimana kita membangun keluarga dan komunitas kita dengan semangat cinta, semangat memberi dengan tulus. Dan inilah yang paling sulit bagi kita. Sebab kita lebih cenderung untuk menjadi bos. Kita lebih cenderung untuk dilayani, diperhatikan. Padahal itu bukan cara Yesus. Cara Yesus adalah memberi tanpa menuntut balasan, mencintai dengan tulus. Sebagai pengikut Yesus, beranikah kita menghidupi cara hidup Yesus ini dalam kehidupan kita? Nikodemus saja yang sebagai orang Yahudi tertarik dengan Yesus, dengan cara hidup Yesus, dan akhirnya dia mau membela Yesus. Seharusnya kita lebih dari Nikodemus. Kita harus bisa menghidupi cara hidup Yesus ini dalam kehidupan keluarga dan komunitas kita dengan baik. Mencintai tanpa batas. Amin. Semoga Allah yang Maha Kasih memberkati saudaraku sekalian, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Roh Kudus Nazaret, doakanlah kami. Amin. Berkah dalam.